Pernah nggak sih ngerasa udah dapat kenaikan gaji, tapi kok pas lihat rekening ya gitu-gitu aja, kayak nggak ada bedanya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena yang namanya jebakan penghasilan menengah. Dengerin deh kalimat ini. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Dalam banget ya. Kalimat ini tuh kayak nangkep perasaan banyak orang sekarang. Kita yang katanya generasi penerus, yang dijanjiin masa depan cerah, malah banyak yang ngerasa cemas soal duit. Ini cerminan nyata dari tantangan yang kita hadapi. Kerja keras, tapi biaya hidup juga naiknya makin gila-gilaan. Jadi pertanyaannya balik lagi, gaji udah naik tapi kok rasa aman secara finansial itu nggak pernah datang ya? Malah rasanya makin jauh. Sekali lagi, kalau Anda ngerasain ini, Anda tuh bener-bener nggak sendirian. Ini tuh gejala umum dari tantangan finansial zaman sekarang yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk bagian pertama. Biar jelas, kita coba diagnosis dulu masalahnya. Coba deh sambil dengerin, sambil refleksi diri. Kira-kira ada nggak tanda-tanda ini di kehidupan finansial Anda? Jadi apa sih sebenarnya jebakan penghasilan menengah itu? Gini, ini kondisi di mana pendapatan kita naik, tapi pengeluaran dan gaya hidup naiknya sama atau malah lebih kenceng. Hasilnya, kita jadi nggak bisa nabung buat jadi kaya beneran. Istilah ini emang biasanya buat negara, tapi pas banget buat ngegambarin kondisi kita. Rasanya tuh kayak lari di atas treadmill keuangan. Lari terus, keringetan, tapi nggak maju-maju. Dan gejala yang paling umum? Lihat angka ini. Wow, 70%. Sebanyak itu orang di Indonesia ternyata nggak punya dana darurat yang cukup. Ini tuh red flag pertama dan paling kentara loh. Tunggu dulu, mungkin ada yang mikir, dana darurat itu apa sih? Biar nggak salah kaprah ya, ini tuh bukan asuransi, bukan juga investasi. Anggap aja ini jaring pengaman finansial kita. Uang cash yang gampang dicairin, yang siap sedia buat ngadepin badai kehidupan yang datangnya nggak diundang. Misalnya, amit-amit kena PHK, atau ada urusan kesehatan mendadak. Nah, coba lihat piramida keuangan ini. Ini penting banget. Lihat deh posisi dana darurat. Dia itu ada di langkah kedua, setelah cash flow kita sehat. Artinya apa? Dana darurat itu bukan barang mewah, tapi pondasi. Ini langkah krusial yang harus aman dulu sebelum kita mikirin investasi buat ngebangun kekayaan jangka panjang. Oke, lanjut ke bagian 2. Di sini kita bakal lihat gimana simbol-simbol kesuksesan yang sering kita lihat, ternyata malah bisa jadi jebakan. Punya rumah KPR, punya mobil dari kredit. Kelihatannya wah ya kan? Sering banget kita nganggep itu tanda orang udah mapan, udah kaya. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya, cerita di baliknya seringkali beda. Kisah sebenarnya itu tersembunyi di balik tumpukan utang. Nah, inilah ukuran kekayaan yang sebenarnya. Net worth atau kekayaan bersih. Rumusnya simpel banget. Total aset dikurangi total utang. Jadi, intinya bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang benar-benar jadi milik kita setelah semua cicilan lunas. Itulah kekayaan Anda yang sejati. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat kolom kelas menengah. Asetnya apa? Rumah KPR, mobil kredit. Utangnya tinggi banget. Rasio utang ke asetnya bisa sampai 75%. Sekarang bandingin sama kolom orang kaya. Aset utamanya apa? Portofolio investasi, tabungan. Utangnya ada, tapi kecil banget dibanding asetnya. Kekayaan bersihnya jadi tinggi. Ini dia nih mindset shift yang paling fundamental. Orang kaya itu pakai utang buat beli aset yang bisa ngasilin duit lagi. Sebaliknya, kelas menengah seringnya pakai utang buat beli aset gaya hidup yang nilainya makin lama makin turun. Satu jalan membangun kekayaan, jalan yang satunya lagi malah mengurasnya. Oke, kita udah lihat apa masalahnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke kenapanya. Kita bakal bongkar kekuatan psikologis di balik layar yang bikin kita susah keluar dari jebakan ini. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kita sering ambil keputusan finansial yang kita sendiri tahu itu nggak bagus buat kita? Nah, jawabannya itu seringkali tersembunyi di alam bawah sadar kita. Keyakinan-keyakinan soal uang yang udah tertanam dari kecil. Para psikolog keuangan nyebut ini money scripts. Coba deh, kita lihat 4 naskah uang ini. Kira-kira Anda yang mana? Pertama, money avoidance. Percaya uang itu sumber kejahatan, jadi secara nggak sadar ngejauhin duit. Kedua, money worship. Nganggap uang bisa nyelesain semua masalah. Ketiga, money status. Harga diri diukur dari harta, jadi harus pamer biar kelihatan sukses. Terakhir, money vigilance. Super hati-hati dan cemas soal uang sampai jadi pelit banget. Percaya nggak percaya, naskah ini seringkali udah terbentuk bahkan sebelum kita umur 7 tahun loh.
Dan masalah ini makin diperparah sama media sosial. Betul kan? Media sosial ini kayak bensin yang nyiram api kecemasan. Tekanan buat kelihatan sukses itu ada di mana-mana, 24/7. Akhirnya, banyak orang jadi lebih takut kelihatan miskin di Instagram daripada beneran miskin di rekening banknya. Ironis ya? Ada pepatah lama yang bilang, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Dan rasanya, pepatah ini nggak pernah serelevan sekarang. Stres finansial yang kita rasain itu seringkali bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita ngebandingin kehidupan nyata kita yang penuh lika-liku sama highlight reel orang lain di media sosial. Oke, mungkin setelah dengerin semua tadi rasanya jadi agak berat ya. Bikin overwhelmed? Tenang, jangan panik. Jalan keluarnya itu sebenarnya lebih simpel dari yang kita bayangin. Dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil, tapi sangat kuat. Kuncinya adalah ini. Anda nggak butuh duit segunung buat mulai bangun kekayaan. Sama sekali nggak. Yang Anda butuhkan adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang konsisten. Jadi, ayo kita ubah cara pandang kita soal investasi. Bukan lagi sebagai target raksasa yang serem, tapi sebagai sebuah kebiasaan kecil sehari-hari. Coba kita mulai dari angka yang kecil banget. Rp5.000. Bisa nggak Anda nyisihin segini setiap hari? Mungkin ini harga segelas kopi kekinian atau biaya parkir yang sebenarnya bisa dihindari. Ingat kan soal money script status tadi? Daripada uangnya buat pamer, gimana kalau kita ubah jadi kebiasaan buat masa depan? Ingat, ini bukan soal jumlahnya, tapi soal membangun kebiasaan dan mengubah pola pikir. Kelihatannya kecil kan? 5.000. Tapi coba kita hitung. 5.000 sehari, itu jadi 150.000 sebulan. Loh, itu udah lebih dari cukup buat mulai investasi. Misalnya di reksadana atau nabung emas digital. Dari sini, dari kebiasaan kecil inilah, momentum itu mulai terbangun. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang adalah, satu kebiasaan kecil apa yang bakal Anda ubah hari ini juga buat mulai membangun masa depan? Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial itu nggak dimulai dengan dapat warisan atau menang lotre. Perjalanan itu dimulai dengan satu keputusan sadar yang kita ambil sendiri. Jadi apa keputusan Anda?